Terdapat sebuah tempat yang begitu luas di planet ini, sehingga awan pun serasa hanyut di atasnya. Tempat itu adalah cekungan Sungai Amazon, hamparan yang membentang dari pegunungan Andes di barat hingga Samudra Atlantik di sisi timur. Cekungan ini bukan sekadar bentang geografis. Ia adalah dunia yang bernafas, sebuah tubuh raksasa yang hidup, yang denyut nadinya bergetar lembut di bawah kanopi pepohonan tropis. Dari lereng Andes yang berawan hingga muara sungai yang mengalir ke samudra, Amazon memenduk lebih dari 7 juta kilometer persegi tanah, sebuah wilayah yang begitu luas sehingga jika ia berbicara, gema suaranya mungkin terdengar hingga ujung dunia. Di dalamnya, setiap pohon berdiri bukan hanya sebagai makhluk hidup, tetapi sebagai tiang penyangga bagi kehidupan planet ini. Setiap helai daun adalah paru-paru kecil yang bekerja tanpa henti, menyaring udara, mengembalikan oksigen, dan menjaga kestabilan iklim yang kita anggap dengan begitu sederhana. Karena itu, banyak orang menyebut cekungan ini sebagai paru-paru bumi. Sebuah julukan yang tidak dilebih-lebihkan, tetapi justru terlalu kecil untuk menggambarkan betapa pentingnya ia bagi seluruh kehidupan. Tetapi, Amazon bukan hanya mesin yang menjaga keseimbangan alam. Lebih dari itu, ia adalah kerajaan yang dihuni oleh sepertiga spesies di muka bumi. Di bawah raksasa pepohonan yang menjulang, hidup beragam makhluk yang tampak seperti karya seni. Mulai dari jaguar yang melangkah dengan senyap, burung-burung berwarna cerah yang beterbangan layaknya serpihan pelangi, hingga ribuan serangga yang menari dalam ritme yang hanya dimengerti oleh hutan itu sendiri. Saat dunia modern terus berlari menuju beton dan teknologi, Amazon tetap berdiri sebagai saksi hidup dari masa lalu purba, menyimpan kisah-kisah tentang hujan abadi, sungai raksasa, serta makhluk-makhluk luar biasa yang menjadikan hutan ini sebagai panggung kehidupan yang memesona. Dan disinilah sungai Amazon tidak diciptakan sebagai sungai biasa. Ia bermula dari titik-titik kecil mata air di wilayah Andes, kemudian menyatu dan membesar, hingga kemudian terbentuklah sungai raksasa yang membawa lebih dari 20% air tawar dunia. Panjang totalnya mencapai 7.000 km, membuatnya bersaing dengan Sungai Nil sebagai yang terpanjang di planet ini. Sungai ini bisa melebar hingga 50 km pada musim hujan, yang itu berarti ia lebih luas daripada banyak kota besar. Namun yang lebih menakjubkan bahwa sungai Amazon bukan bergerak sendirian. Ia ditemani oleh lebih dari 1.100 anak sungai dengan 17 diantaranya lebih panjang dari 1.000 kilometer. Bersama-sama mereka membentuk jaringan air raksasa yang menghidupkan hutan hujan tropis terbesar di dunia. Terdapat banyak makhluk yang mendiami sungai Amazon, tetapi hanya sedikit dari mereka yang berhasil menghadirkan teror dalam imajinasi manusia. Dan salah satu dari mereka yang berhasil memberikan teror itu adalah ikan piranha. Orang-orang menyebutnya dengan banyak nama, seperti iblis kecil, pengoyak daging, hingga zombie air. Sebuah julukan yang muncul karena piranha memiliki perilaku makan yang cepat, brutal, juga tanpa kompromi. Pada pandangan pertama, tubuh piranha mungkin tampak biasa saja karena mereka hanya sebesar telapak tangan orang dewasa. Namun demikian, rahang gigi mereka bagaikan mesin pemotong daging yang mematikan.
Gigi mereka berbentuk segitiga lebar, runcing tajam dengan tepi bergerigi, tersusun rapi dalam satu baris pada masing-masing rahang. Uniknya, gigi-gigi ini saling mengunci satu sama lain seperti deretan pisau gergaji yang menyatu kuat. Struktur ini membuat setiap gigitan mereka mampu menghasilkan luka sobekan yang bersih dan dalam terhadap para mangsanya. Piranha tidak hanya berhenti pada desain gigi yang menakjubkan, sebab mereka juga memiliki mekanisme pergantian gigi yang sangat tidak biasa. Bukannya mengganti satu persatu gigi yang telah tanggal, piranha mengganti semua gigi pada satu sisi rahang sekaligus dalam satu waktu. Itu artinya, seluruh deretan gigi di sisi kiri misalnya akan lepas sebagai satu unit dan segera digantikan oleh deretan gigi baru yang telah tumbuh di baliknya. Sementara sisi kiri ompong, deretan gigi di sisi kanan tetap utuh sehingga piranha tetap bisa makan. Tidak lama kemudian, gigi baru di sisi kiri tumbuh penuh dan siap untuk beraksi. Lalu, proses serupa terjadi pada sisi kanan. Pola ganti setengah gigi ini memastikan bahwa piranha selalu memiliki senjata tajam di salah satu sisi rahangnya. Dan dengan begitu, mereka ibarat prajurit yang tidak pernah benar-benar melucuti semua pedangnya sekaligus. Kehebatan anatomi piranha juga terletak pada rahangnya yang dapat digerakkan dengan kekuatan luar biasa. Untuk ukuran ikan yang panjangnya hanya sekitar 20 hingga 30 cm, kekuatan gigitan piranha sungguh tidak sebanding dengan tubuhnya. Penelitian ilmiah mencatat bahwa piranha hitam, salah satu spesies piranha terbesar seberat 1,1 kg, mampu menggigit dengan kekuatan sebesar 320 Newton. Sebagai gambaran, 320 Newton kira-kira setara dengan menahan beban 32 kg dengan gigi. Sementara itu, hewan-hewan buas lain seperti hiu putih besar, hena, atau bahkan buaya sekalipun secara absolut mungkin menghasilkan gigitan yang lebih kuat. Tetapi jika dilihat relatif terhadap ukuran tubuh, daya gigit piranha jauh melampaui kekuatan mereka. Dengan tampang yang menyeramkan, ditambahkan dengan gigi dan rahang yang memiliki kekuatan luar biasa, piranha sering digambarkan sebagai pemakan daging rakus yang mengincar mangsa hidup. Ditambah lagi, banyak adegan dalam film menampakkan sosok piranha sebagai mesin pembunuh yang tidak terkendali. Padahal kenyataannya, banyak spesies piranha bersifat omnivora dan menyantap beragam jenis bahan makanan di habitatnya. Piranha memang memangsa ikan-ikan kecil, benih ikan, atau hewan air lain seperti kecebong dan krustasea. Pada musim hujan, pohon-pohon di tepi sungai menjatuhkan banyak serangga ke dalam air. Dan di saat itulah, piranha memakan serangga air, larva, cacing, dan moluska. Bahkan, piranha juga memakan buah-buahan hutan yang jatuh ke dalam sungai, biji-bijian, daun, hingga ganggang air. Kemudian, yang sering dilupakan banyak orang, piranha juga hewan pemakan bangkai. Mereka siap membersihkan sungai dari hewan yang mati tenggelam atau sisa-sisa daging yang tercecer. Daging hewan besar yang telah mati akan segera dikerubuti oleh piranha yang berperan layaknya tim pembersih alami dalam ekosistem sungai di Amazon. Dari daftar makanan itu, maka jelas bahwa piranha bukanlah pemilih makanan, sebab mereka memakan apa saja yang tersedia. Ini artinya mereka adalah makhluk oportunis, memanfaatkan sumber pangan apapun yang mudah didapat di lingkungannya, entah itu daging atau tumbuhan. Bahkan beberapa spesies piranha dilaporkan hampir vegetarian.
Meski mampu memangsa, piranha sebenarnya berperan penting sebagai pemulung. Sebagian besar waktu, piranha tidak berburu mangsa hidup yang besar, melainkan mencari hewan-hewan kecil atau lemah serta memakan bangkai. Mereka cenderung memilih mangsa yang lemah, terluka, sekarat, atau sudah mati. Dalam habitat Amazon yang keras, strategi ini sangatlah masuk akal. Mereka tidak harus menghabiskan energi mengejar mangsa kuat yang bisa melukai balik, karena terdapat alternatif berupa makanan yang mudah untuk didapat. Piranha akan dengan senang hati mengunyah ikan yang sudah sekarat, memakan potongan sirip yang lepas, atau menggerogoti hewan yang mati tenggelam. Para ilmuwan bahkan mengamati piranha yang menggigit sisa sirip atau ekor ikan lain, di mana piranha mengambil semacam camilan berupa sisik atau potongan kecil daging dari ikan besar tanpa harus membunuhnya. Perilaku menggigit sekali lalu kabur ini dikenal sebagai nipping. Di perairan Amazon yang sering keruh dan berarus, taktik ini sangatlah efektif. Air sungai Amazon umumnya berwarna coklat pekat dengan visibilitas rendah karena syarat lumpur dan tanin, sehingga penglihatan ikan sangat terbatas. Maka piranha dan ikan lainnya mengandalkan indera penciuman dan garis rusuk untuk mendeteksi mangsa di air yang keruh itu. Alih-alih melakukan pengejaran panjang yang mustahil dalam jarak pandang dekat, piranha mendekati mangsa secara perlahan, kemudian tiba-tiba menerkam sekilas untuk mencabik sepotong daging atau sirip. Mangsa yang diserang akan kaget dan seringkali terluka parah, tetapi belum tentu langsung mati. Dan piranha bisa saja kembali lagi nanti untuk menggigit potongan berikutnya, atau justru ikan lain yang akan mengambil giliran. Menariknya, perilaku gigit kilat ini tidak hanya dilakukan oleh piranha. Banyak spesies ikan Amazon lain juga menerapkan strategi serupa, mengingat kerasnya persaingan di lingkungan dengan pandangan terbatas itu. Dalam keadaan normal, piranha tidak berburu secara berkelompok terkoordinasi. Mereka memang sering berenang dalam kelompok, tetapi bukan berarti mereka seperti kawanan serigala yang menyusun strategi mengepung mangsa besar. Serangan kawanan piranha pada hewan besar umumnya terjadi jika piranha-piranha tersebut kelaparan luar biasa atau terprovokasi. Misalnya, pada musim kemarau, ketika air sungai surut menjadi kubangan sempit, ratusan piranha bisa terperangkap bersama dalam kolam kecil tanpa banyak makanan. Dan di saat terdesak seperti itulah, jika ada hewan malang masuk ke kolam tersebut, piranha dapat serempak menyerang habis-habisan sebagai reaksi lapar dan panik. Kejadian seperti ini sangat langka dan biasanya dipicu oleh manusia atau alam. Ketika memang terjadi pesta makan massal, pola perilaku piranha cukup menarik diikuti. Alih-alih semua individu menggigit secara brutal sekaligus, ternyata mereka cukup teratur dalam berbagi jatah. Observasi pada piranha perut merah menunjukkan bahwa saat ada bangkai atau mangsa besar, seekor piranha pengintai akan memberi sinyal kepada yang lain ketika makanan terdeteksi. Dan begitu sinyal diberikan, para piranha mendekat dengan teratur. Beberapa ekor piranha pertama menggigit mangsa, lalu segera menyingkir guna memberi kesempatan giliran pada piranha lainnya. Mereka bergiliran sedemikian rupa sehingga menghindari tubrukan satu sama lain. Dalam satu laporan disebutkan bahwa piranha perut merah rata-rata hanya mengonsumsi sekitar 2,5 gram daging per individu per hari, atau kira-kira 1/8 dari bobot tubuh mereka. Angka ini menunjukkan bahwa mereka tidaklah rakus seperti yang dibayangkan. Hanya saat kondisi ekstrim, misal sangat lapar atau mangsa sangat besar, pola sopan ini bisa berubah menjadi kacau.
Salah satu gambaran paling khas tentang piranha adalah berkumpul dalam kelompok besar. Hal ini diabadikan dalam banyak film, di mana kawanan piranha bekerja sama menyerang mangsa. Namun, riset ilmiah mengungkapkan fakta yang mengejutkan bahwa piranha bergerombol bukan karena mereka pemburu sosial, melainkan karena mereka hewan penakut. Penelitian yang dimulai dengan hipotesis bahwa piranha berkelompok untuk berburu justru menemukan sebaliknya, bahwa mereka ternyata ikan yang relatif pemalu dan rentan, sehingga berkumpul untuk saling melindungi dari predator. Di habitat Amazon, piranha memiliki musuh alami seperti burung air, kaiman, serta lumba-lumba sungai. Individu piranha yang berenang sendirian lebih mudah disergap predator dari atas maupun di bawah air. Maka, dengan berkumpul dalam kelompok, piranha mendapatkan efek safety in number, yang artinya lebih banyak mata waspada mengawasi bahaya, sehingga peluang individu tertentu dimangsa menurun karena predator bingung memilih target dalam kerumunan. Dan ini mirip dengan kawanan ikan kecil atau zebra di sabana. Perilaku ikan piranha dalam kelompok sangatlah berhati-hati. Mereka cenderung tidak menjauh terlalu jauh dari grup, dan jika merasa terancam, mereka berkumpul lebih rapat serta bergerak serempak menjauh dari ancaman. Tidak ada pola koordinasi berburu yang teratur layaknya serigala atau lumba-lumba saat mereka mengejar mangsa. Malah, ketika makanan tersedia, kelompok piranha bisa bubar sejenak karena masing-masing individu menyebar mencari pakan kecil sendiri-sendiri. Mereka baru berkumpul kembali jika ada ancaman atau saat menginap di tempat aman pada malam atau siang hari. Ukuran kelompok piranha cukup bervariasi, tergantung pada spesies dan kondisi lingkungannya. Piranha perut merah misalnya sering terlihat dalam kelompok puluhan ekor, bisa 20 hingga 30 ekor atau lebih. Kadang beberapa kelompok berdekatan sehingga terkesan ratusan piranha sedang berkumpul. Sementara jenis seperti piranha hitam dewasa lebih suka sendiri atau berpasangan. Mereka justru cukup dominan di areanya dan tidak perlu kelompok untuk merasa aman. Singkatnya, perilaku berkelompok piranha lebih didorong oleh naluri pertahanan daripada strategi serangan, di mana temuan ini cukup membalik anggapan umum. Banyak orang membayangkan kawanan piranha sebagai pasukan agresor, padahal sebenarnya mereka mirip gerombolan penakut yang bersatu agar berani. Dan tentu ini tidak mengurangi fakta bahwa dalam kondisi tertentu, kumpulan piranha bisa melukai hewan besar yang malang, tetapi hal itu memiliki konteksnya sendiri. Sebagian besar spesies piranha tidaklah berbahaya bagi manusia dan bahkan cenderung takut atau menghindar ketika manusia masuk ke dalam air. Dalam situasi normal, piranha tidak akan tiba-tiba menyerang manusia sehat yang berenang. Di banyak wilayah pedesaan Amazon, penduduk lokal bisa berenang, mandi dan mencuci di sungai yang diketahui terdapat ikan piranha, namun insiden gigitan sangat jarang terjadi. Kendati demikian, terdapat beberapa skenario di mana serangan piranha bisa terjadi. Misal, saat kemarau atau kelaparan. Saat air surut di musim kemarau, piranha kadang terperangkap dalam kubangan-kubangan kecil bersama banyak individu lain dengan makanan sangat terbatas. Dan dalam kondisi stres seperti ini, piranha menjadi lebih agresif dan lebih nekat menggigit apapun yang masuk ke dalam air di dekat mereka. Banyak kasus serangan piranha pada manusia tercatat pada musim kemarau ketika orang-orang tidak sengaja masuk ke kolam yang penuh piranha lapar. Namun yang jelas, mitos piranha sebagai monster pemangsa manusia adalah berlebihan. Fakta ilmiah menunjukkan bahwa serangan fatal nyaris tidak pernah terjadi, dan sebagian besar interaksi piranha manusia berakhir tanpa cedera serius.
Piranha bukanlah makhluk haus darah yang sengaja memburu manusia, melainkan ikan liar biasa yang umumnya takut kecuali terprovokasi faktor lingkungan. Kendati demikian, daya gigit mereka yang kuat memang bisa melukai jika sampai menggigit manusia, sehingga sikap waspada dan hati-hati tetaplah diperlukan.